Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang hebat-hebat, yang sangat semangat. Semoga kalian di sana diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anak, materi hari ini adalah materi fikih. Silakan dibuka buku fikihnya seperti yang ada di video ini. Gambar di video ini fikih kelas 4. Kita buka bab pertama halaman 6. Bab pertama ini yaitu menjelaskan tentang bab ketentuan khitan atau sunat. Ya, jadi anak-anak kelas 4, pembahasan sekarang adalah khitan atau sunat. Bagi anak-anak laki-laki yang belum khitan dan sunat, semoga dengan bahasan ini kalian akan meminta secepatnya kepada kedua orang tua kalian untuk sunat. Dibuka halaman 6. Ya, dibuka halaman 6, di situ ada materi pembelajaran yaitu A. Pengertian khitan. Saya akan jelaskan apa itu pengertian khitan. Secara bahasa, khitan berasal dari kata khatana yang artinya khotana yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah, khitan adalah membuka atau memotong kulit kuluf yang menutup ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Jadi anak-anak laki-laki yang notabene yang berkhitan itu sampean lihat ya kemaluan kalian sendiri. Di situ yang belum khitan itu ada yang namanya kulit yang menutupi kepala, namanya kuluf. Ya, itu kulit itu harus dipotong karena di dalamnya ini ya banyak kotoran atau najis yang bersarang di dalamnya. Dalam mengkhitan disunahkan memotong hingga pangkal kuluf sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung agar tidak ada lagi kotoran yang terkumpul di bawahnya. Ya, jadi anak-anak langsung kalau khitan insya Allah yang mengkhitan insya Allah sudah paham sendiri sampai mana nanti dipotongnya, dirapikannya nanti sampai mana sudah tahu sendiri. Menurut Imam Al-Mawardi, khitan bagi laki-laki untuk memotong kulit yang menutupi khosyafa. Apa itu khosyafa? Kepala kemaluan. Sehingga kulit khosyafa dibiarkan terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Ya, itu menurut Imam Al-Mawardi. Ya, jadi anak-anak yang belum berkhitan, silakan berkhitan karena ini bisa memperbaiki sholat kita karena tidak ada najis di dalam tubuh kita. Selanjutnya B. Tujuan dan manfaat khitan. Nah, pada uraian sebelumnya kita telah memahami bahwa salah satu tujuan utama khitan adalah sebagai bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah sebagai zat yang maha bijaksana. Jadi kita sunat atau khitan ini adalah melaksanakan perintah Allah. Ya, melaksanakan perintah Allah. Jadi anak-anak tolong yang belum khitan silakan khitan. Dilihat dari segi kebersihan, ternyata khitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Apa hubungannya khitan dengan kebersihan badan? Sebagaimana kita tahu, praktek khitan dilaksanakan dengan memotong khuluf yang menutupi kemaluan laki-laki. Setelah diteliti secara medis, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berkhitan buang air kecil, air seni akan tertinggal sedikit pada kuluf dan sulit untuk dibersihkannya. Nah, itu ya seperti keran yang ada selangnya. Ya, kalau sudah keluar airnya kotor, dalam keran tersebut tidak akan bisa dibersihkan karena selangnya di dalamnya tetap akan ada kotoran dari air tersebut. Jadi gimana? Selangnya dicabut biar air itu bisa bersih, ya. Itu seperti perumpamaannya. Dilihat dari tinjauan medis, khitan juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter, kuluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Nah, itu ayo bahaya kan? Jadi kuluf tersebut ada banyak kuman. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi dan peradangan yang lebih menakutkan lagi seperti penyakit kanker dan penyakit kemaluan lainnya. Maka anak-anak, sebagai notabene kita laki-laki, kita disegerakan untuk berkhitan atau sunat. Ya. Itu tadi tujuan manfaat khitan. Sekarang
kita bahas halaman 7C, dasar hukum khitan. Ya, dasar hukum khitan. Di sini khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang khitan Nabi Ibrahim alaihissalam diriwayatkan dalam sebuah hadis sebagai berikut, yang artinya Ibrahim alaihissalam berkhitan setelah berumur 80 tahun dan berkhitan dengan kapak. Rawahu Bukhari dan Muslim. Ya, jadi anak-anak, Nabi Ibrahim ini waktu itu kenapa kok pakai kapak? Karena saat itu tidak ada benda yang tajam, tidak ada pedang ataupun lainnya, jadi memakai kapak. Ya, seandainya dulu ada gunting, insya Allah pakai gunting. Jadi ya, berkhitan setelah berumur 80 tahun. 80 tahun ini sudah tua, seumuran panjenengan semuanya tahu kalau umur 80 tahun itu seperti Abah Haji Nur Hadi. Itu 70 lebih. Tapi ini Nabi Ibrahim alaihissalam ini 80 tahun, jadi lebih tua lagi. Sebagai bentuk fitrah dan syiar Islam, pelaksana khitan tidak hanya dipraktikkan setelah kedatangan Rasulullah SAW, namun jauh sebelumnya itu khitan telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim serta anak-anaknya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Tuh. Mengenai hukum khitan sendiri terjadi perbedaan pendapat pada para ulama. Yang pertama, khitan adalah wajib hukumnya bagi laki-laki dan sunnah bagi para wanita. Yang kedua, khitan itu wajib bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi para wanita. Jadi anak-anakku yang wanita, ya, tidak sunat, tidak apa-apa, tidak berkhitan, tidak apa-apa, cuma sunnah atau kehormatan bagi para wanita itu disunahkan untuk berkhitan. Dari hadis Rasulullah SAW di atas dijelaskan tentang beberapa perkara fitrah yang biasa dilakukan oleh manusia, yaitu, nah ini perkara-perkara fitrah ya untuk manusia. Yang pertama adalah khitan. Kita fitrahnya ya untuk disuruh untuk khitan, ya kita harus berkhitan. Mencukur bulu kemaluan. Nah ini sunnah Rasul, mencukur bulu kemaluan. 3. Mencabut bulu ketiak, ini juga sunnah Rasul. 4. Memotong kuku. Dan 5. Mencukur kumis. Itu tadi adalah sunnah-sunnah yang dijelaskan tentang beberapa fitrah yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya saya jelaskan di halaman 8, yaitu usia pelaksanaan khitan. Pak, kapan sih kita untuk berkhitan? Umur berapa kita itu dianjurkan untuk berkhitan? Dalam Islam tidak ditentukan waktu yang pasti dan mutlak untuk orang laki-laki muslim dikhitan. Beberapa ulama ada yang mengkhususkan angka 7 tahun sebagai penanda usia yang baik, yakni pada usia 7 hari atau 7 tahun taklif. Beberapa yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya kapan saja baik asalkan saat usia balik harus sudah khitan. Ya, jadi anak-anak kalau sudah balik atau sudah dewasa itu wajib sudah khitan. Jangan sampai kalau sudah balik belum khitan, nanti waktu kalau disuruh sholat itu semakin berdosa nanti. Karena apa? Karena di dalam kulub kita masih ada najis dan tidak sah sholatnya. Waktu pelaksanaan khitan yaitu sebagai berikut. Waktu mustahab atau dianjurkan yaitu sebelum balik. Usia balik merupakan batas usia taklif. Pembinaan hukum syar'i sejak usia balik itu seorang anak tergolong mukallaf. Jadi yang pertama adalah dianjurkan sebelum balik. Yang kedua waktunya wajib yaitu saat balik. Saat balik hukumnya wajib harus berkhitan. Kalau tidak berkhitan maka haram hukumnya bagi anak laki-laki. Selanjutnya yang terakhir itu adalah hikmah khitan. Nah, ini ada beberapa banyak hikmahnya untuk berkhitan ini, ada 5 sebagai berikut. Sebagai bukti ketaatan kepada Allah, alhamdulillah kita sudah berkhitan, berarti artinya kita taat kepada Allah. Sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad, kita Nabi Muhammad ini sudah berkhitan dan melestarikan syariat Nabi Ibrahim. Menjaga kebersihan dan kesucian badan, menjaga tubuh kita sendiri ya dari segala penyakit, mencegah timbulnya beberapa macam penyakit itu tadi ya, penyakit kanker, penyakit kulit yang ada di kemaluan kita akan terjaga kalau kita sudah berkhitan. Menjadi ciri muslim yang baik.
Ya, jadi kalau kita sudah berkhitan, insya Allah kita akan menjadi ciri-ciri muslim yang baik. Ya, anak-anak, mungkin itu saja untuk bagi laki-laki. Tolong dipahami juga bahwasanya khitan ini hukumnya wajib sebelum kalian balik. Jadi anak laki-laki yang kelas 4 yang belum berkhitan, selekasnya untuk berkhitan. Ya, itu saja penyampaian dari Pak Noval. Ya, untuk tugas hari ini didengarkan materi yang ada di video ini dan mengerjakan tugas mandiri di halaman 8 nomor 1 sampai nomor 5. Ya, tugasnya di foto, dikirim ke nomor pribadinya Pak Noval. Terima kasih, mungkin cukup sekian anak-anakku yang hebat. Semoga kalian lebih semangat lagi belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.